Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Melanjutkan dari podcast kemarin, sekarang kita bertemu kembali bersama Ketua dari Yayasan Margo Langit dan juga seorang Ketua Pepadi di Kabupaten Jepara yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ki Gendro Suryo Kartiko yang menjadi idola dari masyarakat Kota Jepara. Kita sapa kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Gendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih selalu sehat ya, Sehat walafiat, Mbak Dinda. Eksis terus. Alhamdulillah. Luar biasa. Ilmu dalang di sini Margo Langit dan Pepadi berjalan seiringan karena memang ketuanya adalah Ki Gendro semua. Dan kami juga pengen tahu tentang seperti apa sepak terjang Ki Gendro dalam dunia mendalang menguri-uri kebudayaan Jawa ini. Sepak terjang saya hanya bisa nguri-nguri saja, nguri-nguri saja. Di mana ada job ya kita laksanakan. Kalau tidak ada ya kita lakukan sebuah event. Gini kan seperti itu. Ilmu dalang itu kan nggak mudah gitu betul. ya. Nggak sembarang orang bisa, harus benar-benar dipelajari dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan keuletan, dan itu harus mereka yang berbakat gitu. Ki Gendro di sini sangat berbakat, sangat terkenal. Itu awalnya seperti apa? Nah ini loh sebetulnya yang pengen diketahui. Dulu saya itu memang tidak suka dalang, Mbak. Dari awal saya tidak suka dalang, walaupun saya keturunan dari seorang dalang, dalang ruwat ya, Mbak ya. Oleh sebab itu saya bisa ngeruwat juga. Sebenarnya saya tidak suka karena dari semenjak SMA, dari Sanawi ya, saya Sanawi, di Sanawi itu memang saya lebih condong ke pesantren. Jadi seperti itu. Ketika di SMA itu saya sudah mondok, sambil mondok saya sekolah sambil mondok. Jadi selepas saya kuliah saya kembali lagi ke pondok. Jadi saya kembali ke pondok, ada salah satu pondok besar di sini. Kemudian saya memang jurusan kuliah saya itu pedalangan. Cuma saya belum punya srek di sini untuk masuk ke dalam dunia pedalangan. Ki Gendro, sosok yang sangat terkenal di Kabupaten Jepara, sudah nggak ada yang nggak kenal Ki Gendro pokoknya. Dan ini masyarakat juga kayaknya antusias kalau Ki Gendro mulai buka wayang mulai dibuka malam-malam gitu, penonton gitu, pokoknya kita saksi deh. Gitu. Ini di sini membuktikan bahwa respon dari masyarakat ini sangat luar biasa menurut kami ya. Dan respon dari pemerintah juga mungkin. Seperti apa itu bisa dijabarkan oleh Ki Gendro sendiri? Begini Mbak Dinda, saya terima kasih kalau sudah disanjung-sanjung. Nggak nyanjung, ini nyata. Tapi sebenarnya saya di pedalang itu sangat kurang sekali ilmunya, sangat kurang sekali. Jadi saya tidak bisa saya merasa sangat jauh dari tapi kami kan saya tidak tahu letak kekurangannya. Di sini kami hanya melihat bagus gitu. Oke, gitu. Iya. Nah, mengenai respon dari masyarakat, kalau untuk masyarakat sini di Marga Langit memang luar biasa. Setiap event yang kami lakukan mereka memang benar. Mereka sayok ke sini. Makanya jadi ketua Pepadi. Nah, bukti ini ya. Begitu ya. Terus kemudian respon dari pemerintah alhamdulillah, dari Dinas Pariwisata, setiap kegiatan yang ada di sini mereka respon. Dan mereka respon. Terus kemudian karena di sini juga ada kegiatan Pepadi juga. Ya respon mereka ya lebih banyak karena Pepadi mempunyai anggaran sendiri untuk dilaksanakan. Apalagi semasa pandemi ketika tidak boleh pentas di mana-mana, termasuk Mbak Dinda yang kesulitan menghibur diri. Kita pun sama memfokuskan kegiatan itu berada di yayasan ini. Yayasan itu selalu ditopang oleh pemerintah, Dinas Pariwisata. Dan kemudian yang kedua ada Diskominfo yang juga respon kepada kami. Baru-baru ini kita tidak cuma Ki Gendro saja, ke kami juga sangat responsif. Pariwisata. Saya terima kasih sekali karena kemarin itu kita ke Karimun Jawa, ke Karimun Jawa sama ke Pulau Parang ya. Pulau Parang direspon dari Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan Bea Cukai ya. Itu alhamdulillah dari event organizer kami, organizer Marga Langit itu mendapat kepercayaan. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah mulai dari pihak pemerintah,
masyarakat, kami selalu didukung. Apalagi ini mau mendekati bulan Suro dan kita ada acara rutinan biasanya kirap ya yang kita laksanakan. Nah, seperti biar tidak jenuh gitu. Iya, dan itu memang sangat baik banget, bagus banget untuk masyarakat Kota Jepara yang notabene kan kita orang Jawa yang harus jangan sampai meninggalkan kebudayaan Jawa kita, begitu ya Ki Hanya Gendro? mencoba. Hanya mencoba, tapi keren sekali. Gini Ki Gendro, kalau kita melihat sejarah tempo dulu ya Ki Gendro tentang memperjuangkan Islam oleh para wali, perjuangan yang sangat luar biasa, dicemooh pun tetap tidak peduli dengan segala macam hinaan, cacian pun akan tetap dipertahankan. Kayaknya ada berkaitan gitu, ada rentetan gitu antara Islam dengan budaya Jawa. Seperti apa menurut Ki Gendro? Begini, kita mengadopsi oleh leluhur-leluhur kita. Betul. Ya kan, terutama adalah Wali Songo. Walaupun Islam masuk itu sebelum Wali Songo sudah masuk kan. Sejak Fatimah binti Maimun itu di zaman Majapahit kan seperti itu. Jadi tapi Islam pada masa itu kan belum berkembang begitu banyak. Hanya pada era Wali Songo itu yang terakhir. Wali Songo kan eranya ada 6 era kan Mbak. Nah begitu yang era-era belakangan ini itu memang bisa masuk melalui pendekatan budaya dan begitu. Karena apa? Masyarakat Jawa itu sudah mempunyai budayaan itu, sudah mempunyai gamelan, sudah tinggal numpangi kan seperti itu. Oleh sebab itu ada konsep-konsep Jawa yang memang diusung, kemudian dikolaborasi dengan konsep agamis, sehingga terjadilah sebuah kebudayaan atau seni budaya yang memang bisa dikembangkan sampai saat ini. Itu tokohnya tentu saja Mbak Dinda tahu, Sunan Kalijogo juga berperan banyak. Makanya wayang kulit disebut Ringgit Purwo, Ringgit Sunan Giri Senganggit yang punya ide. Ya itu Purwo yang pertama. Jadi ide itu memang dikonsultasikan kepada Sunan Giri oleh Sunan Kalijogo dan dicake oleh Sunan Kalijogo itu. Nah, itulah yang kita ikuti sehingga saya juga walaupun saya tidak pintar dalam bidang agama, tidak pintar dalam bidang juga budaya, tidak pintar-pintar banget, tapi saya mencoba apa yang saya ketahui sedikit ini, walaupun hanya sebutir debu mungkin tidak ada, saya mencoba untuk memanfaatkan atau ngetokke apa yang saya tahu gitu, walaupun hasilnya nanti saya kurang tahu seperti apa, saya hanya mencoba untuk baik, mencoba untuk bisa bermanfaat gitu. Iya Ki Gendro, seperti ilmu padi ya, semakin banyak ilmunya itu kan semakin menunduk begitu. Seperti Ki Gendro ini juga ya memang seperti itulah saya seharusnya. Juga ngelangak juga Mbak. Orang-orang seusia Ki Gendro itu untuk mempelajari ilmu kebudayaan Jawa, ilmu dalang, ilmu Margolangit yang seperti Ki Gendro sampaikan, yang berkaca dari para tokoh Wali Songo, Sunan Kalijaga yang selalu menyebarkan Islam dengan wayang-wayangnya begitu ya Ki Gendro. Seorang Ki Gendro kok selalu mau untuk mempelajari ilmu kebudayaan Jawa ini lewat dalangnya, lewat Margolangitnya, dan selalu konsisten dan selalu ingin memperjuangkan dunia budaya Jawa ini tetap menguri-uri. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang seusia Ki Gendro ini pinginnya ke bisnis, pinginnya ke hiburan yang modern begitu. Alasannya apa ini Ki? Alasannya begini Mbak. Alasan saya mengembangkan tentang seni budaya, terus kemudian tidak ketang itu bahasanya apa ya? Walaupun hanya sedikit tentang agama, hanya sedikit saja, saya mencoba untuk mengkolaborasi ini. Karena apa? Yang pertama, darah saya adalah darah Jawa. Itu tidak bisa dielakkan. Gitu. Mbak Dinda tentunya sudah memahami bahwa saya itu keturunan Nabi kan. Nabi Adam itu keturunan saya Mbak, itu Nabi Mbak. Jadi saya wajib berbangga diri bahwa itu saya keturunan Nabi pertama itu. Dan saya diturunkan di tanah Jawa ini, dan secara otomatis bahwa cinta tanah air itulah yang membuat hati saya itu gumrega bahwa kalau tidak kita sebagai generasi muda siapa lagi gitu. Gitu ya? Jadi
kembali kepada diri saya sendiri, yaitu mencoba untuk berfungsi, mencoba untuk bermanfaat, yaitu dengan apa yang saya ketahui dari seni budaya, maka saya akan mengembangkan. Sedikit lagi dari sisi agamis, walaupun hanya sedikit yang saya ketahui, warisan agama saya dari orang tua adalah Islam. Nah, disinilah saya harus berjuang juga, walaupun sedikit yang saya tahu, mencoba untuk bermanfaat di dalam memegang sebuah agama ini. Karena apa? Sekarang banyak orang yang mempunyai ilmu agama banyak sekali alirannya, tapi untuk mengetahui bahwa itu berasal dari rasa kita, jiwa kita, itu belum semuanya. Oleh sebab itu, kalau orang Jawa itu adalah bermain rasa, karena dengan rasa bisa menjadi rasul, rasul utusan pangeran, maka dari rasul lah kita berangkat. Luar biasa ya. Kalau misalnya Jepara ini ada Ki Gendro yang lain, ya kayaknya budaya Jawa ini semakin berkembang pesat di Jepara ini ya Ki Gendro ya. Dan dari apa yang Ki Gendro sampaikan tadi, tentunya untuk harapannya Ki Gendro sendiri ke depan untuk kota Jepara ini, apakah kira-kira misalnya kembali lagi ke kebudayaan waktu zaman Wali Songo, waktu zaman Sunan Kalijogo? Wah, seperti apa itu Ki Gendro? Pendapat dari Ki Gendro? Terima kasih Mbak Dinda. Kalau misalnya Jepara itu ada Ki Gendro ya, seperti saya malah repot. Karena saya akan bingung mana yang asli, kan begitu. Nah, tapi harapan saya untuk Jepara ini adalah setidaknya generasi muda itu mau melu handarbeni. Jadi mau ikut memiliki. Saya tidak berharap semuanya itu bisa, karena seseorang itu berdasarkan talenta yang dibawa masing-masing. Tapi setidaknya melu handarbeni, melu nduweni, dan melu untuk melakukan sesuatu walaupun itu kecil. Nah, ini harapan saya. Tidak muluk-muluk bagi saya. Pokoknya rasa memiliki itu tadi. Iya, rasa memiliki. Karena dengan merasa memiliki, setidaknya kita akan sedikit mau berjuang. Nah, seperti itu. Iya. Kisah Wali Songo yang memperjuangkan Islam dengan kebudayaan Jawa lewat seni tradisional wayang. Terus Ki Gendro juga memilih wayang, begitu ya. Apakah dari seni wayang itu tadi Ki Gendro sampai berada di sini sekarang, pilihan Ki Gendro? Nah, iya Mbak Dinda. Tapi semuanya itu tidak berasal dari wayang. Oh, ya. Tapi semuanya itu berawal dari spiritual. Jadi kita mencoba pendekatan dengan alam, menyatu dengan alam. Disinilah kita mampu untuk sedikit mengetahui tentang sebuah ilmu itu. Kemudian kebetulan saya adalah seorang dalang, karena di dalam wayang itu ada tontonan, tuntunan, dan tatanan, kan begitu. Dengan melihat, dengan menonton, saya akan lebih tahu, bukan menonton tentang kisah wayang, tapi menonton alam semesta ini, maka saya akan menjadi tahu, kita akan menjadi tahu. Nah, dengan tahu ini akan menjadi sebuah tuntunan, ya tahu, untuk mengarahkan kita kepada yang baik. Karena tentunya Sirotol Mustaqim itu tidak hanya kita omong-omong kosong, tapi kita harus minta panduan sama Yang Maha Kuasa untuk menuntun kepada jalan yang baik, jalan yang lurus, kalau begitu kan. Kemudian ada tatanan. Setelah kita tahu, kita melakukan, nanti ada sebuah hasil yang kita dapatkan. Ini yang menjadi motivasi saya. Jadi semuanya tidak ada tidak serta-merta dari wayang itu, tidak. Karena saling mengisi di cerita wayang, di kisah wayang, di tokoh wayang, atau semua yang ada di pedalangan, dan sesuatu yang kita dapat dari olah spiritual itu menjadi satu. Dan inilah yang ada di Marga Langit itu. Nah, begitu Mbak Dinda. Ki Gendro, dari tontonan, tuntunan, dan tatanan itu tadi, sehingga kita membuat sebuah proposal ya, menuju ke Sirotol Mustaqim itu tadi. Wah, luar biasa Ki Gendro. Matur nuwun Ki Gendro, berkenan kiranya Ki Gendro, karena wayang adalah pilihan dari Ki Gendro sendiri, dan itu termasuk menguri-uri kebudayaan Jawa, dan itu yang dibawa oleh Wali Sembilan dari Sunan Kalijaga itu tadi, lewat perjuangan untuk Islam dengan wayang itu tadi. Dan di sini identik dengan tembang-tembang pewayangan. Seperti apa kira-kira bisa ditembangkan kepada pemirsa Ngonsen Deka? Terima kasih Mbak Dinda.
Satu adopsi sebuah tembang yang berasal dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu ilir-ilir ya Mbak ya. Ilir-ilir ya, itu familiar sekali, itu bisa ditirukan oleh masyarakat. Iya, itu karena di ilir-ilir ini adalah sebuah pesan. Mungkin bisa diterjemahkan dulu ler ilir tandure wis sumilir. Jadi apa yang kita tanam, yang ditanam itu sudah mulai bangkit. Islam yang ada atau ilmu yang ada di sekarang ini adalah tanduran dari para wali yang sudah bangkit. Kan begitu. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Sekarang sudah berkembang pesat dengan sangat baiknya. Yang tak sengguh temanten anyar, saya kira adalah sebagai manten yang anyar, tempat yang baru, yang bersih dari dosa. Iya, seperti itu. Baru bunga-bunga, baru seneng-senengnya. Sekarang banyak orang yang mengaku berjuang di agama, kan begitu banyak-banyak. Cah angon penekno blimbing kuwi. Cah angon adalah penggembala. Penggembala di sini adalah para mubalek, para pamengku agami. Pamengku agami itu ya para pembawa agama, itu penekno blimbing kuwi. Berjuanglah untuk menegakkan susah pun harus diperjuangkan. Lunyu penekno kan begitu. Tetep peneken kan. Iya, walaupun susah memang harus dipenek kan begitu. Kenapa kok dipenek kok tidak disonggek? Kan begitu. Karena ada perjuangan di sana. Tidak hanya disonggek dulu. Tidak instan, memang perlu memang perlu disalahkan dan lain sebagainya kan. Seperti itu. Penekno blimbing lunyu penekno kanggo mbasuh dododira. Ya toh, mbasuh dododira membasuh apa itu pakaian, membersihkan. Dododira kumitir pecah ing pinggir. Pakaian yang kita buat jalan ini sering sobek. Sering sobek karena terkena angin maupun sabetan kaki ya. Nah, kumitir pecah ing pinggir. Dondomono jlumatono, benahilah dan rapikanlah. Rapikanlah. Kanggo sebo mengko sore. Untuk sowan nanti ketika sore menghadap Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, kita masih bebas. Kita masih pada zaman padang. Sekarang ini itulah adalah sekelumit tentang arti ilir-ilir itu sendiri. Mbak Dinda mungkin bisa untuk ilir-ilir ya. Monggo sareng-sareng. Ya, saya coba untuk menyanyikan, tapi kalau ini salah notasi ya saya minta maaf kan begitu. Seharusnya saya yang ngantikan ngoten. Coba. Monggo. Ler iler tandure wo sumilir, tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbasuh dododira. Dododira kumitir pecah ing pinggir, dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah itu adalah tembang ilir-ilir. Ada yang iyo, ada yang huri. Kalau huri kan ya sekarang bahasa Indonesia toh. Bahasa Jawa ndak ada huri. Iyo. Baik Ki Gendro, terima kasih. Sukses selalu ya Ki Gendro. Dan cukup sekian dari kami. Mohon maaf sudah diberikan waktu, tempat yang luar biasa ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.